Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabi Al-Qudwatil Hasanah fi manhajid da'wati ila Allah lil Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala فهانت في سبيلها الأنفس على أصحابها والأموال على أربابها والعشيرة على أهلها واستعذب العذاب لأجلها وتتابعت الرحلات لنشرها في مشارق الأرض ومغاربها وسهولها وحزونها وأغوارها وأنجادها فنسيت في ذلك اللذات وهجرت الراحات وتركت الأوطان وبذلت المهج وحر الأموال حتى أفضى اليقين على القلوب وسيطر على النفوس والعقول وأقبلت القلوب على الله وهبت ريح الإيمان قوية عاصفة طيبة مباركة وقامت دولة التوحيد والإيمان والعبادة والتقوى وانتشرت الهداية في العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على من به هديتنا لأقوم سبيل وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم الرجوع إليك يا ملك يا جليل. أما بعد، الحمد لله نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, malam kedua kita di bulan Sya'ban. Sama-sama kita berkumpul i'tikaf di dalam ini masjid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kembali di dalam kitab beliau Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wati ilallah, bahwasanya bagaimana ketika seseorang mentelaahi sirah nabawiyah, perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta perjalanan para sahabat, serta tentang kehidupan mereka, yang itu adalah merupakan qudwah, ikutan terbaik bagi kita. Jangan kita melihat orang zaman sekarang kadang-kadang lucu. Yang ditiru adalah orang yang tidak kenal dengan Islam. Kehidupan yang diteliti, kehidupan yang dilihat adalah kehidupan orang yang memang tidak pernah kenal dengan Islam, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gajinya sekian, kontraknya sekian, rumahnya sekian meter dan sebagainya, helikopter, pesawat pribadi, apa hubungannya? Nah, ini buah dari ketika seseorang mentelaahi sirah nabawiyah. Hasil dari seseorang mempelajari tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, yaitu bagaimana mereka di dalam mempertahankan imannya, mempertahankan agamanya, bagaimana keimanan mereka menyala di dalam hati mereka, sehingga ketika kita melihat itu semua, maka seseorang akan merasakan fahanat fi sabilihal anfusu ala ashabiha, maka jiwa ini akan menjadi hina, diri ini akan menjadi hina, harta akan menjadi murah,
Begitu juga kumpul dengan keluarga, terkadang tidak ada waktu. Bahkan ustu'dzibal adzab li ajliha, siksaan dinikmati untuk demi keimanan tersebut. Lihat Sayyidina Bilal bin Rabah ketika disiksa di dalam Islam. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika diketahui bahwasanya beliau telah memeluk agama Islam, telah mengikuti dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang Bilal yang hanya seorang budak diancam pada saat itu untuk disiksa. Maka disiksa beliau dengan siksaan yang belum pernah terdengar sebelumnya di Makkah. Bayangkan, ditelantangkan di atas pasir yang panas di waktu yang begitu menyengat panasnya, kemudian ditaruh batu besar di atas badan beliau. Namun tidak ada yang keluar dari mulut Sayyidina Bilal melainkan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, yang artinya Maha Esa, Maha Tunggal, ahadun ahad. Dipaksa untuk menyembah dan menyebut Tuhan mereka, tidak ada yang keluar dari mulut Sayyidina Bilal melainkan ahadun ahad. Sampai pada akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, dibeli terlebih dahulu oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Hindun mengatakan, bukan kebiasaan kita menjual budak yang sedang disiksa, tidak jadi masalah, kata Sayyidina Abu Bakar, biar dibeli. Setelah dibeli, kemudian setelah itu dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dengan itulah diturunkan sebuah ayat tentang menceritakan mereka, yaitu bahwasanya walladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Hadza Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Sayyidina Bilal bukan karena utang budi, utang jasa, tidak, akan tetapi semata-mata illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ini pelajaran buat kita. Untuk berbuat baik sama orang, jangan nunggu orang itu baik sama kita. Karena tujuan kita di dalam berbuat baik adalah illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, yaitu semata-mata mencari ridhonya Allah yang maha tinggi. Wala saufa yarda, wahakadha. Sehingga setelah dimerdekakan Sayyidina Bilal bin Rabah, kemudian ditanya Sayyidina Bilal, ya Bilal, ketika engkau disiksa, dicambuk, ditelantangkan, ditarik kaki dan tanganmu, diletakkan batu besar di atas tubuhmu, apa engkau tidak merasakan sakit semua itu? Kata beliau, saya campur sakitnya siksaan dengan manisnya iman. Manisnya iman mengalahkan sakitnya siksaan pada saat itu. Hadza Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sehingga beliaulah yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk menyuarakan seruan azan. Seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Sayyidina Bilal lah yang ketika menjelang wafat, istrinya merasa kasihan dengan Sayyidina Bilal karena sedang melawan sakaratul maut. Maka istrinya mengatakan, wa karobah, wa karobah, alangkah kasihannya Bilal, malangnya nasib Bilal. Kata Sayyidina Bilal, wa tarabah, wa tarabah, alangkah nikmatnya saat ini, sakit sakaratul maut menjadi nikmat bagi Sayyidina Bilal. Wa tarabah, alangkah indahnya. Kenapa? Ghadan algal ahibbah Muhammadan wa hizbah, karena besok
Setelah kematian saya akan berjumpa kekasih saya yang selama ini saya rindukan. Siapa? Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ada kematian menjadi maharnya, kematian menjadi menjadi sebuah mahar untuk berjumpa dengan sang kekasih. Sehingga kata Sayyidina Bilal, wa taraba, alangkah indahnya. Nah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah wastu'dzibal adzab li ajliha. Banyak lagi yang lain disiksa. Ada yang sahabat disiksa menangis. Ketika menangis, kenapa ente menangis? Karena takut. Bilangnya saya menangis bukan karena takut, tapi saya menangis kenapa? Saya punya 1 nyawa, tidak punya 10, sehingga berkali-kali saya dibunuh. Orang mengira dia menangis karena takut. Karena takut disiksa. Sebenarnya tidak takut bilangnya, tapi yang saya tangiskan kenapa saya hanya punya 1 nyawa, 1 kesempatan hidup. Saya mau punya 10 kesempatan biar dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha. Wa tataba'atir rahalat linashriha fi masyariqil ardi wa magharibiha. Ketika seseorang mentelaahi tentang perjalanan Nabi Muhammad, kisah para sahabat, maka lihat wa tataba'atir rahalat. Apa arti tataba'at? Terus menerus perjalanan pergi untuk menyebarkan agama ini, baik di barat ataupun di timur. Tidak ada kata-kata santai, bahkan semakin tua semakin sibuk menyebarkan dakwah. Kenapa? Karena dia tahu gudwahnya siapa, ikutannya siapa. Ikutannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ada ikutannya Nabi Muhammad dan para sahabat. Sehingga Masya Allah, baru kemarin datang berangkat lagi, Masya Allah, menyebarkan agama tersebut. Sehingga wasuhuliha wa huzuniha wa aghwariha wa anjadiha, semuanya kesulitan, kesedihan, segala berbagai macam hal-hal yang menjadi penghalang baginya di dalam perjalanan tersebut akan menjadi mudah. Kenapa? Karena itulah orang punya pegangan. Orang punya pegangan di dalam melaksanakan sesuatu. Nah, kemudian fanusiyat fi dzalikal ladzat, sehingga segala kelezatan fanusiyat, semuanya dilupakan. Nah, terlupakan segala kenikmatan hidup. Wa hujiratil arrahat, begitu juga demi di dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus masa-masa bersantai. Harusnya santai. Di usia yang seperti itu harusnya santai. Duduk di angkringan, duduk di mana, harusnya santai, harusnya. Tapi ya mau bagaimana? Harusnya santai. Wa turikatil autan, harus meninggalkan tanah air. Nah, harus meninggalkan tanah air. Begitu juga meninggalkan keluarga. Wa turikatil autan wa budhilatil muhaju wa hurrul amwal. Begitu juga di sana harta-harta terbaik, semuanya dikorbankan. Hatta afdal yaqinu 'alal qulub, sehingga keyakinan itu menguasai dalam seluruh jiwa dan pikiran. Wa aqbalatil qulub 'ala Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hati menghadap secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habbat rihul iman gawiyatan 'asifatan tayyibatan mubarakatan, dan angin keimanan berhembus kuat, keras sekaligus sejuk dan penuh dengan keberkahan. Wa gamat daulatut tauhid wal iman wal ibadah wat taqwa, hingga pada akhirnya berdirilah dengan kokoh suatu negara tauhid yang penuh keimanan, semarak dengan nuansa ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Ketika suatu daerah berdiri kokoh dengan 2 pilar, yang pertama pilar keimanan dan yang kedua ketakwaan, maka daerah tersebut adalah daerah yang penuh dengan keberkahan. Namun ketika suatu daerah tidak ada iman dan takwa, maka semaju apapun itu dikatakan daerahnya, sehebat apapun bangunannya, sekaya apapun dikatakan oleh orang lain,
paling maju daerahnya, namun ketika iman dan takwa tidak ada, maka tempat itu tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya. Wahakadha. Wa intasyaratil hidayah fil alam, sehingga tersebarlah petunjuk hidayat ke segenap penjuru alam dunia ini. Wa dakhalan nas fi dinillahi afwaja, sehingga masuklah umat Islam ke dalam agama Allah ini dengan berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah masuk orang ke dalam agama Allah berbondong-bondong, khalas. La ilaha illallah. Naam. Baik, baca lagi. ومن هنا اشتدت عناية المصلحين والمجددين بهذه السيرة المباركة لتكون قدوة حسنة ومادة لتجديد البعث الجديد في حياة المسلمين وإيقاظ هممهم وإلهاب قلوبهم بجذوة الإيمان والحماسة الدينية، وليس لمجرد الوقوف على الوقائع التاريخية أو سرد القصص والأحداث، بل لمشاهدة الحقيقة الإسلامية في مجموعها العملي التطبيقي مجسدة كاملة في مثلها الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. نعم. ومن هنا اشتدت عناية المصلحين والمجددين بهذه السيرة المباركة. Dari sini maka menganggap penting, sangat penting bagi para muslihin, para pembenah, wal mujaddidin, para pembaharu-pembaharu agama ini, bihadhihi siratil mubarakah, untuk memperhatikan sirah nabawiyah yang penuh dengan keberkahan ini. Untuk apa? Litakuna gudwatan hasanatan, agar menjadi teladan terbaik. Bahkan kita pun juga di sana ketika sering membaca manaqib para aulia, mendalami tentang perjalanan hidup seseorang, terkadang perjalanan hidup mereka itu ya sama dengan perjalanan hidup kita, begini, sehingga langkah yang ditempuh tidak salah. Langkah yang ditempuh tidak salah. Maka dari karenanya mencari kebahagiaan jangan kita mencari dengan orang-orang yang tidak faham dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Cari kebahagiaan menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari kebahagiaan menurut para aulia, menurut para ulama. Jangan cari kebahagiaan menurut para musuh-musuhnya Allah. Ada kebahagiaan mereka, setiap kebahagiaan yang terputus dari Allah dan Rasulnya bukan kebahagiaan, tapi itu kebinasaan. Nah, tapi itu adalah kebinasaan. Litakuna qudwatan hasanatan wa maddatan litajdidil ba'tsil jadid fi hayatil muslimin. Begitu juga di sana, yaitu untuk menjadi bahan baku utama untuk memperbaharui kembali kebangkitan baru dalam kehidupan kaum muslimin. Kehidupan baru lagi. Orang kalau sudah meneliti, mentelaahi sirah Nabi Muhammad, Masya Allah, hidupnya dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah hidupnya dengan Nabi Muhammad, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, selama Nabi Muhammad ada, tidak akan pernah kehidupan kita itu sengsara. Nah, orang yang hidupnya sengsara ketika jauh dari Nabi Muhammad. Makanya ulun tadi mengatakan, ketika seseorang terputus dari Nabi Muhammad, hidupnya bakal sengsara. Maka hubungkanlah diri kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa igadhi himamihim. Dengan itu juga di sana, yaitu membangunkan kembali semangat mereka, cita-cita luhur mereka, serta ilhabi gulubihim, membakar hati mereka, bijadzwatil iman wal himasatid diniyah, dengan bara api keimanan dan semangat keagamaan. Orang kadang-kadang tidak semangat untuk menuntut ilmu agama. Kalau sudah hal-hal yang lain, semangatnya. Kalau sudah nuntut ilmu, apalagi masalah fikih, Masya Allah, peminatnya sedikit. Syarat wudhu sekian, rukun wudhu ada 6. Yang mendengar langsung, Masya Allah, ini rukun wudhu dari dulu, rukun wudhu kada ada jalan-jalan. Padahal itu fikih, syariat yang dikaji, memperkenalkan tentang ilmu agama. Kita kadang-kadang ya itulah,
kita kadang-kadang sangat tidak bijak di dalam menyikapi mana faridah dan mana fadilah, mana kewajiban dan mana sebuah keistimewaan. Otomatis kewajiban lebih diutamakan daripada sebuah keistimewaan. Bahkan Allah mengatakan di dalam hadisil qudsi, salah satu ibadah yang paling dicintai Allah dari seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepadanya, yaitu adalah dengan melakukan kewajiban. Setelah kewajiban selesai, maka ketika istiqamah seseorang dalam melakukan hal yang sunnah, maka itulah yang menjadikan orang itu dicintai Allah. Tapi setelah selesai kewajibanmu, setelah selesai kewajiban, orang kadang-kadang masya Allah semangatnya kurang. Yuk kita ngaji yuk. Apa yang dibahas? Ilmu tentang fadilat-fadilat. Selama fadilat nang diunting jah kada sampai lagi lawan Allah Taala. Masya Allah. Orang nang ianya tu lawan Allah. Masya Allah. Ya khair. Terserah sidin aja kayak bakah lagi situ sudah. Tuh, kadang-kadang orang seperti itu diajak. La ilaha illallah. Bal limusyahadatil walaysa alhimasatid diniyah. Laisa limujarradil wuquf 'alal waqa'it tarikhiyah. Bukan hanya sekedar untuk mengetahui kejadian-kejadian bersejarah dalam sirah tersebut, sama seperti bulan Sya'ban. Apa yang terjadi? Ketika kita mengetahui tentang apa yang terjadi di setiap bulannya itu, membangkitkan kembali cita rasa kita, membangkitkan kembali di sana yaitu kehidupan kaum muslimin. Oh, akan menjadi tahu nih bulan Sya'ban terjadinya tahwilul qiblah, terjadinya perpindahan kiblat yang pada ketika itu arahnya ke Baitul Maqdis. Sudah kita jelaskan sampai Nabi Muhammad nunggu seperti ini, mata beliau ke atas, wajah beliau ke atas seperti ini, nunggu datangnya wahyu sampai Allah turunkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwanniyannaka qiblatan tardaha. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah, kami melihat wajahmu mengarah ke langit dan akan kami arahkan kiblat ini ke arah yang engkau sukai wahai kekasihku Muhammad. Bukan hanya sekedar di sana tahwilul qiblah, akan tetapi ada hikmah sir rahasia di dalamnya. Begitu tingginya maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga apapun yang beliau inginkan itulah yang diinginkan oleh Allah. Maka dari karenanya orang yang sibuk mencari ridhonya Rasulullah, maka sama orang itu sibuk mencari ridhonya Allah. Orang yang sudah membuat hati gurunya senang sehingga Nabi Muhammad senang, maka Allah pun akan senang. Tapi ketika dia mengecewakan hati gurunya, kemudian kecewa hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan marah kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sehingga berpindahlah kiblat yaitu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Bukan hanya sekedar mengetahui tentang tarikhiyah, tentang sejarah, akan tetapi kita inilah. Makanya kemuliaan di suatu bulan itu sangat kuat dan erat ikatannya dengan apa yang terjadi di bulan tersebut. La ilaha illallah. Kemudian di bulan Sya'ban apalagi yang terjadi? Macam-macam. Terbelahnya bulan terjadi di bulan Sya'ban ketika Rasul dipinta oleh orang musyrik untuk memperlihatkan mukjizat. Mana mukjizatmu wahai Muhammad jika kau benar-benar nabi? Mau apa? Belah bulan. Kalau dibelah bulan beriman, gampang belah dulu lah. Ketika dibelah apa yang terjadi? Mereka mengatakan ini sihirnya Muhammad. Tidak percaya. Orang kalau sudah disesatkan oleh Allah, mau bukti ribuan jutaan bukti, dia tidak akan pernah percaya. Begitulah orang yang senang dengan kita tidak perlu tahu siapa kita. Orang yang sudah benci dengan kita
maka tidak perlu kita menjelaskan siapa kita. Dia udah benci, mau apa? Menurang sudah muar tuh behinak gin salah, behinak aja salah. Orang tuh muar lawan kita, kita behinak aja salah, apalagi hidup di hadapannya Allah. Itu pang sudah menurang kada ketujuh tuh kayak apa aja salah, mengimai baju, batuk aja salah, batuk. Kita nih batuk-batukan kan musimnya nih, batuk. Iya tuh salah. Memang kita di sana kada diketujuinya. Coba mun orang nang diketujui, biar muntah di hadapannya kada apa-apa. Malah diambilkannya tisu, diambilkannya minyak angin, masuk dipusutiakannya belakang. Kenapa? Karena ketujuh. Imong, nah itu pang al arwah junudun mujannadah. Memang kita tuh di alam arwah ada yang sudah ditemukan, ada yang dasar kada betamu lagi. Nang kada betamu tuh ya nang menyengkeng tuh melihatnya aja. Kalau menyengkeng kayak kelatau tuh mau. Fama ta'arafa minha talaf wa ma takhalafa wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh kita itu udah bertemu di alam arwah. Yang sudah ketemu di sana, dia akan berkasih sayang ketika berada di dunia. Yang masih belum ketemu di sana, khalas. Dia tidak akan pernah bisa rukun begitu. Nah, itu belah terbelahnya bulan. Terjadi lagi di bulan Sya'ban ini ardul a'mal, dilaporkan amal kita, dilaporkan semua amal kita. Juga di sana penulisan nama-nama yang masih bakal hidup sampai tahun depan. Makanya usahakan. Apalagi di malam nisfu Sya'ban itu nama-nama yang bakal meninggal pada tahun depan dihapus sama malakul maut. Maka dari karenanya kita minta panjang umur dalam taat ibadah. Ada orang yang panjang umur kada dalam taat ibadah, ada juga ya yang maunya kita panjang umur dalam taat ibadah. Karena khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik di antara kalian panjang umurnya, baik amalnya, begitu. Macam-macam aja orang sudah kada ketujuh tuh kayak itu Bang. Tapi mun diberi duit tak kurang hingai Bang ya. Bari ya duit. Apalagi mun 100.000 diberi, himung banget tuh Bang. Hari ini himung sok sambatinya pulang kita. Intinya kayak itu Bang sudah. Alihi. La ilaha illallah. Nah, di bulan Sya'ban juga terjadi di samping di apa namanya? Dihapus nama kita dari orang-orang yang bakal hidup sampai tahun akan datang. Makanya kata Nabi Muhammad, saya mau puasa, saya maunya ketika nama saya dicoret, saya dalam keadaan puasa. Dan saya maunya ketika ketika maunya saya ketika amal saya diangkat kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Itu banyak puasa. Berarti kada lawas lagi sebulan jadi kita puasaan. Allahu Akbar. 58 hari lagi hari rayaan kita, Masya Allah. Insya Allah dan panjang umur aja gitu. Kada kerasaan kalau apalagi nang kada puasa kada kerasaan lalu tuh Bang. Nang puasa makam kerasaan benar ya Allah. Berapa kali puasa dah kita. Selama Ramadan tuh samalaman Bang, saban malam tarawih sembahyang isya subuh berjamaah, saban malam nang kayak itu kada diragukan lagi tetamu Lailatul Qadar pasti dah dapat bagian. Mengaku kada mengaku pian dapat bujuran tuh kada usah bepalang-palang gini ini nang tetamu Lailatul Qadar kada usah gitu. Nah ini rame kalau kayak itu. Tahun tadi di mana Lailatul Qadarnya? Tanya tahun yang akan datang di manakah pulang nih? Siapakah nang mendapat Lailatul Qadar pulang nih? Rame minta banyu orang. Parkiran payu, botol-botol banyu payu, Masya Allah, mudah benar kita. Padahal telah ibaratnya tuh kada dianjurkan bagi yang bertemu melihat Lailatul Qadar untuk menyembunyikannya, bukan untuk diviralkan. Padahal yang sebenarnya seperti itu. Padahal cuma bagus juga Bang. Karena ada salahnya kalau kita aja sangka baik, lain pulang babnya sudah tahu aja kisahnya apa pulang. Pian toh sebulanan kaum musjid kaum langgar tuh sebulanan nya Isya subuh maghrib zuhur asar berjamaah
Tuh kada diragukan lagi, tetamu Lailatul Qadar. Sadar kada sadar, merasa kada merasa, betamu. Inya kada qiyamul lail, biar kada qiyamul lail, asal tarawih aja sebulanan. Neh. Kada denang minta banyu lawan kaum, apa-apa. Kayak itu tuh. Itu kisahnya. Dalam fikih bang itu kisahnya, jangan dikisahkan. Namun betamu tuh berdiam, disembunyikan. Kayak itu. Orang puasa kada, bebadah tamu Lailatul Qadar, tang di mana? Ya itu bang kita karena kebodohan yang ada di dalam diri kita sehingga kita itu mudah untuk dibodohi oleh orang lain. Udah tahu ayah mereka kayak itu tuh biasa aja. Nah, ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan ayat perintah anjuran sholawat kepada Nabi Muhammad diturunkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Segala syariat Allah perintahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad dan melalui malaikat Jibril, kecuali salat yang langsung diperintahkan, diserahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perantara malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam perintah salat 5 waktu langsung kepada Nabi Muhammad. Dan ketika perkara solawat kepada Nabi Muhammad, Allah langsung menjelaskan memulai dengan dirinya dan kemudian malaikatnya, dan menyeru hamba-hamba yang dipilih olehnya dari kalangan orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengetahui itu bukan hanya sekedar mengetahui, namun bagaimana tindakan kita di dalamnya. Sudah tahu, oh berarti ini ada sesuatu anjuran dan lain sebagainya. Dari karenanya walaysat limujarradil wuquf 'alal waqa'i tarikhiyah, bukan hanya sekedar di sana menuturkan kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ausardil qasas wal ahdath, atau sekedar untuk menuturkan tentang cerita-cerita dan al-ahdas, yaitu peristiwa-peristiwa. Bal limusyahadatil haqiqati al-islamiyyati fi majmu'iha al-amali at-tatbiqi mujassadatan kamilatan fi mithlihal a'la sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru dari sini limusyahadatil haqiqah, untuk menyaksikan fakta-fakta yang hakiki, yang merupakan suatu al-islamiyah, keislaman, fi majmu'ihal amali tatbiqi, yang mana itu semua berupa langsung praktek dan penerapan tatbiq, yaitu penerapan dari sirah nabawi yang diketahui tersebut secara mujassadatan, yang terilustrasikan dengan sempurna, fi mithlihal a'la, dalam diri panutan tertinggi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kemarin bulan Rajab, bagaimana Nabi Muhammad di bulan Rajab? Banyak berpuasa, bal yusyarrifuha, bahkan beliau muliakan. Begitu juga di bulan Sya'ban, Sayyidatuna Aisyah mengatakan beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Begitu, bukan hanya sekedar mengetahui, namun kita tatbik, kita praktekkan, kita aplikasikan di dalam keseharian kita, di dalam mengetahui tentang sirah nabawiyah tersebut. Nah, bismillah, azan dulu. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة بسم الله terus baca بعد ونستخلص من هذه السيرة العطرة والتاريخ المجيد بالنسبة للدعوة الإسلامية. Nah, sekarang apa yang kita ambil kesimpulan dari mempelajari sirah nabawiyah yang al-atirah, yang wangi, wat tarikhil majid, begitu juga sejarah yang al-majid, agung, bin nisbah lid da'watil islamiyah, terkait dengan dakwah al-islamiyah. Ayo, yang pertama مقدمة هي طليعة الخير وإشارة النور والفلاح لتهيئة أسباب الدعوة وبناء أسسها وتأصيل أصولها. Nah, yang pertama adalah muqaddimah atau pengantar, permulaan, yang mana merupakan taliatul khair. Arti taliatul khair adalah permulaan yang baik. Sama seperti malam hari ini kita mengawali malam-malam pertama kita di bulan Sya'ban dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya juga baik insyaallah. Nah, permulaan yang baik dan sebuah isyarat nur wal falah, yaitu isyarat terbitnya cahaya, wal falah, kesuksesan dan keberuntungan. Yaitu semua itu adalah mempersiapkan asbabid da'wah wa bina'i usasiha. Begitu juga di sana adalah mempersiapkan perangkat atau asbab-asbab dakwah dan membangun kokoh pondasinya, karena yang penting itu pondasi terlebih dahulu. Karena kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunannya kuat. Kalau pondasinya yang lemah, ya begitu jadinya. Pondasinya dikuatkan. Wa ta'sili usuliha, begitu juga yaitu pemurnian pangkal dakwah itu sendiri, yaitu yang dimaksud adalah an-niyah, karena segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Nah, kemudian وبابا هو الإخلاص الذي يتمثل في تجردها من الأهواء والأغراض. Kemudian yang kedua, bab, yaitu pintu masuk, yaitu adalah ketulusan, al-ikhlas, yang mana yatamatsalu fi tajarrudiha minal ahwa'i wal aghrad, yang tergambarkan dengan melepaskan diri dari keinginan-keinginan nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi. Ada ikhlas, tidak ada tujuan yang bercampur dengan nafsu atau kepentingan-kepentingan pribadi, semuanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wahakadha. Allahumma rzuqnal ikhlas. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah, karena ikhlas ini adalah ruhul ibadah. Ikhlas ini adalah merupakan ruhnya ibadah. Sebagaimana jasad tidak bernilai tanpa ruh, begitu juga ibadah tidak akan pernah diterima dan tidak bernilai ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya. Maka minta keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Tapi ikhlas ini ada beberapa martabat lagi.
Nah, ada orang yang martabat tertinggi itu memang tidak ada tujuannya untuk kepentingan pribadi duniawi, karena memang Allah adalah zat yang wajib untuk disembah. Ada ikhlas. Ikhlas yang berikutnya di bawahnya lagi apa? Beramal karena surga atau khawatir takut masuk neraka. Ada ikhlas, masuk ikhlas juga. Dan yang paling di bawah lagi beramal karena sebuah fadilat. Oh, orang yang sholat witir akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah dalam seluruh apa yang dia miliki. Wah, tiap malam sholat witir. Kenapa? Karena fadilat itu. Tapi apakah dia mukhlis? Mukhlis, dia ikhlas, tapi martabatnya adalah martabat yang di bawah, nomor 3, begitu. Tapi ikhlas juga. Kayak kita nih ya perlu juga pang dulu nang sembahyang duha supaya parajakian, rajin sembahyang duha. 3 hari hilang sandal sidin ampe sembahyang duha. Itu pang. Kita nih itu pang penyakitnya mun nyoba amal karena padilat itu penyakitnya. Siapa nang membaca burdah 40 hari pacangan umroh baca dilampahkan sidin kada umroh sidin hutang nang bebanyak sekalinya ampe sin baca burdah. Baca waqiah kada harapan fakir, baca waqiah saban imbah asar kada mau juga, sewaan kada bayar, kontrakan nunggak lain sebagainya, hutang situ kemari, waqiahnya nang dirabit sidin kada gampangan ampe sidin itu pang nyoba ibadah karena padilat. Karena fadilat tadi itu beribadah karena fadilat. Coba jangan karena fadilat. Itu pang. Kita masuk kamu sigit nih apa? Masuk kamu sigit nih nah. Jangannya kadada keistimewaan yang lain selain kita nih jadi tamu Allah. Cukup sudah kemuliaannya. Tamu siapa gerang? Tamu Allah. Tamu pejabat aja bangga. Aku tamu pejabat nah undangannya nah VVIP. Oh bangga banget dipoto-foto pulang no. Akhirnya dapat undangan juga, ujian juga di foto-foto macam-macam. Oh bangga, masa iya kita kada bangga jadi undangannya Allah, jadi tamunya Allah? Masa iya kita kada bangga jadi tamunya Rasulullah di majelis ta'lim? Kan seperti itu orang-orang, masya Allah, jadi tamunya ini tamu istimewa. Seandainya tidak ada keistimewaan selain kita jadi tamunya Allah ketika masuk masjid, itu udah cukup. Bagaimana dengan keistimewaan yang lain? Masya Allah. Apalagi masjid nang kayak ini nyaman, dingin, rasa hendak lawas di sini. Bah, beli ke rumah panas pulang. Kipas anginnya bilang nang ya Allah, bagalang gatah kipas anginnya nah ada gampangan. Karena di sini no nyaman, sambil bakalap-kalap teguring, orang tetawaan tekijat pula. Nyaman kalau apalagi anak puasa nih sadangai pak ikhwannya di servis ya Allah di servis AC-nya nih nah musik berataan ya para saulun WC-nya dibujurakan supaya nyaman orang beribadah. Nyan Rasulullah itu pikiran sidin kayak apa orang nyaman, kada kayak apa seorang nyaman, kada kayak apa orang nyaman. Itu pun sidin kayak apa orang nyaman, orang kayak apa nyaman, asal orang nyaman seorang tuh kena bedudi aja. Kayak tuan rumah juga, tuan rumah tuh paling pendudian makan kayak aja makan tuan rumah itu kayak acaraan toh kayak aja tuan rumah nak mengambil nasi ini tuan rumah berdahulu setelah stek ngambil nasi nggak apa kisahnya. Tapi kita di sini bang, di sini semalam sukses acaranya, di jauh maksudnya di sini semalam masya Allah sukses acaranya. Luar biasa, mudahan berkah aja seberataan kita ya Allah. Nah itu toh nyaman sama kayak sholawat toh jangannya kada ada pahala sholawat nih pak selain dapat syafaat Nabi itu aja kan dulu. Maka memang sudah sewajarnya, memang sudah selayaknya bagi orang yang merasa punya akal untuk menjadikan sholawat itu sebagai wiridnya. Seandainya tidak ada balasan untuk orang yang mengamalkan sholawat melainkan syafaat Nabi Muhammad, maka sudah jadirun alal agil, sudah selayaknya bagi orang yang punya akal untuk tidak meninggalkan wiritan sholawat tersebut. Apalagi banyak nang lain-lainnya
rahmat dari Allah, urusan dimudahkan, rezeki dilancarkan, dosa diampuni, kesedihan dijauhkan, permasalahan diselesaikan oleh Allah. Masya Allah, belum lagi yang lainnya. Rezeki datang, duit datangan, masuk berkat salawat aja. Salawat apalagi nang salawat apa aja udah paham juga tuh. Ada kalau salawatnya juga tuh. Salawat 300 gen sehari nah, bujur bersalawat. Apalagi kawa 1000 sehari. Orang nang kawa 1000 sehari bersalawat kada meninggal dunia sebelum inya dilihatakan dulu di mana kedudukannya dalam surga. Ya nang Tuan Guru Bahari itu melihat kekawanan garing maelangi sudah melihat aja di mana tempat dalam surga balung. Oh berarti panjang masih umur ikam jadi. Kenapa? Karena orang ini ahli sholawat. Ini mun orang ahli sholawat itu kada mati kayak anjir kecuali melihat terlebih dahulu di mana kedudukannya dalam surga. Iya nang pas melihat tuh hendak tirabang langsung. Kenapa? Tenyaman di sana. Tenyaman di sana pada di sini. Nah kayak orang umrah juga nah begawi kada, makan dimakani orang, AC jalan terus, mahir mandi nang bagayung di sana pakai shower, pas bulik lalu kolera. Kenapa tenyaman di sana pada di sini? Sini mikirakan kontrakan pulang, mikirakan sewaan pulang, lalu tenyaman di sana pada di sini lalu sadih bulik. Mun orang nang masya Allah, tang melihat nang itu nyaman di sana, iya nah daktir abang tuh. Iya nang kadang merasa lagi sakitnya sakaratul maut tuh kenapa? Tuh nyaman benar di sana. Iya nang jadinya hendak bertamu lawan Allah. Kenapa jadi hendak bertamu lawan Allah? Inya nyaman di sana. Maka Allah pun hendak bertamu lawan orang tadi tuh. Orang nang pendosa pas melihat inya, nah ajinya di sini aku di neraka lalu kada hendak. Kada kawa kada hendak pasti kawa pasti dijadi orang hendak kada hendak kada kawai. Iya nang kada hendak bertemu lawan Allah, Allah pun kada hendak bertemu lawan inya neraka. Nah 1000 sehari nah satu umat 1000 sehari tuh apalagi picikan tuh ada na picik aja kada tahu aja picik apalagi tak kala dol bedahulu picikannya sekali 10 picik 100 bedahulu setumatnya 100 ya manyaman ban apalagi pian kayak anjiraina bakandaraan ke Anjir situ berapa jam sampai ke sana? Sejam sangiti polisi pian sejam senjata tajam sejam tuh nah sejam tuh makna sambil berpicik sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hendak nangka itu boleh aja hendak pakai dhamir innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi 1000 tuh setengah jam gen tuntung ada sampai setengah jam. Cuma itu pangkulir itu aja satu umat tanah wiritan sholawat tuh maka paling nyaman sholawat ini dan pasti diterima pulang pasti diterima sejam sampai sejam tuh nah sejam tuh kawalah 1000 lah kawa bener cuma masalahnya ingat tak ada kah itu bener aja timbul tak kamar bahan situ sampainya sini. Sama kita nang kayak kagawian juga bolehlah guru dicicil jangan sering boleh benar dicicil jam 7 100 jam 9 100 jam 10 100 apa ya ada orang istiqomah nang itu 1000 sehari lam yamut kada mati jar Nabi sampainya melihat dulu di mana di sini ya nang hendak tirabang tuh. Nah man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun enggan untuk berjumpa dengannya. Iya, Sayyidina Aisyah mengatakan, siapa nak hendak mati ya Rasulullah? Nang hendak berjumpa dengan Allah tuh orang beratan kadang nang hendak matinya pasti kalau inya membenci yang namanya kematian. Ujar Nabi orang mukmin sebelum meninggal ditampayakan kedudukannya dalam surga. Nah ini mumpun nikam iya nang hendak mati benar tuh karena melihat sudah Nabi bidadari macam-macam surga kenikmatannya. Menang orang pendosa menceleng sudah orang sini kami mana lalu kita melihat orang yang penagih hutang aja beliung sudah apalagi di neraka itu ya Allah mudahan Allahumma ajirna minan nar ini pang nah itu toh kasihan nang kada paham bahasa Indonesia ini apa aja guru ini aja bahasa Banjar aja kita
Nah itu tajarrudiha anil ahwa'i wal aghrad. Nah yang ketiga amalun jadun, yaitu kerja keras. Al-mujahadah al-kamilah, yaitu usaha dan kerja keras yang sempurna. Dan al-mutlaqah li tarbiyatin nafsi, yaitu secara totalitas untuk mendidik jiwa. Perlu pengorbanan, perlu mujahadah. Ada kehendak aja, kehendak ini, kehendak itu, kehendak masuk surga. Kayak apa supaya kenanya melihat kedudukanku di dalam surga, di mana aku berselawat ke tapi mau orang bersalawat dipadahkan masuk neraka. Apa kisahnya? Nah itu tah. Nah, apalagi ini bulan sholawat, ayo banyakin bersalawat. Paling sedikit 300 tuh sehari. Orang nang 500 Pak sehari bersalawat lancar rezekinya. 500 ya sehari. 500. Oh, begawi juga Bang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya.